Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi hari ini. Kita semua bisa hadir di madrasah dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi pahala untuk kita semua. Amin. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasul kita Rasulullah SAW, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan insya Allah sampai kepada kita sekalian. Baik, sebelum kita mulai pembelajaran pagi hari ini, marilah kita awali dengan doa. Mana ketua kelas? Silakan pimpin doa. Teman-teman sebelum belajar mari kita berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, selanjutnya saya akan absen kehadiran dengan aplikasi. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Siapa? Abdurrahman ya, sakit? Baik, kita doakan mudah-mudahan Abdurrahman diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga segera diangkat penyakitnya, dan nanti yang dekat rumahnya bisa menjenguk ya, bisa di rumahnya, dan sampaikan salam dari teman-teman semua. Baik, dari semua, selanjutnya sebelum kita mulai pembelajaran, kita awali dengan pretest ya. Pretest silakan dikerjakan di buku, atau yang punya bawa handphone silakan kerjakan di handphone. Saya sudah kirim di grup ya, lewat Google Form. Jadi yang tidak bawa handphone bisa lewat pakai kertas, silakan dikerjakan soal berikut. Ayo silakan ambil kertas. Yang bawa handphone silakan dikerjakan di Google Form ya, di Google Form. Ayo, yang tidak bawa handphone silakan ambil kertas kemudian dikerjakan. Ini soalnya. Ayo silakan. Soal nomor 1, tuliskan pengertian zat dan materi. Yang kedua, tuliskan perbedaan unsur, senyawa, dan campuran. Nomor 3, tuliskan contoh wujud zat. Ayo silakan dikerjakan. Baik, kalian sudah? Salah satu zat atau materi? Pengertiannya apa? Sudah lewat Google Chrome ya, lewat Google Chrome yang bawah Chrome, yang bawah Play. Baik, yang sudah? Sudah? Yang buah HP silakan dikirim ya di sini. Baik, selanjutnya sebelum kita lanjutkan, kita lihat dulu. ya. Baik. Tepuk 1, tepuk 2,
Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, tepuk tangan. Baik, selanjutnya tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, menjelaskan langkah-langkah klasifikasi materi dengan tepat. Kemudian menggolongkan karakteristik materi dengan baik. Yang ketiga, menjelaskan yang termasuk unsur, senyawa, dan campuran. Yang keempat, menjelaskan sifat fisika dan sifat kimia. Kemudian menjelaskan larutan asam basa. Terakhir, menjelaskan indikator alami dan buatan. Selanjutnya, manfaat pembelajaran kita hari ini adalah apa sih manfaatnya? Yaitu supaya kita bisa mengenal ya, atau mengetahui zat apa saja yang ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik. Kemudian penilaian yang akan saya nilai di kegiatan pembelajaran hari ini adalah yang pertama adalah sikap Anda, ya. Jadi bagaimana sikap Anda selama mengikuti pembelajaran. Kemudian pengetahuan, nanti ada soal-soal, ya, dan seterusnya. Kemudian keterampilan, jadi keterampilan nanti bisa keaktifan saat diskusi, ya, dan juga hal yang lain. Baik, selanjutnya bagi kelompok dulu ya. Kelompok. Kalian belum dapat? Baik, silakan yang permennya sama, silakan bergabung dalam satu kelompok ya. Belum dapat. Kelompok yang 12 sebelah sana. Silakan yang sebelah sana. Baru sininya yang Mana orang? Ayo cepat biar bang. Pokoknya yang adalah kelompok yang umum. Ayo kursinya diangkat, kursinya diangkat. Kita akan mulai pembelajaran. Adik-adik semua bisa menyaksikan video berikut ya. Nanti videonya silakan diamati dan juga dicermati ya. Rebus air 400 ml sampai mendidih. Setelah mendidih, masukkan tehnya, biarkan sampai 5 menit. Kecilkan apinya ya. Setelah 5 menit, matikan apinya, biarkan sampai dingin. Untuk bahan sirupnya, didihkan air, kemudian tambahkan gula pasir dan juga daun pandannya. Penambahan bahan aromatik pada sirup gula menambah aroma yang dihasilkan pada es teh manis yang akan dibuat. Pilihan bahannya antara lain daun pandan atau vanila pasta. Kemudian kita saring
Baik. Baik, Anda sudah menyaksikan video tadi, ya? Kira-kira ada yang bisa kasih pendapat atau komentar tentang video tadi? Ada apa di video yang tadi itu? Jadi tadi itu adalah tutorial membuat es teh, ya? Oke. Tadi yang pertama masih ada ingat apa yang dilakukan? Air. Ya, memanaskan Air. Air berarti dia zat. Kemudian ketika dia dipanaskan, dia menjadi apa? Terjadi proses penguapan. Yang menguap apa? Yang menguap adalah gas. Oke. Selanjutnya apa lagi tadi? Yang Anda lihat di video? Gula. Ada ditambahkan Gula. Ya, gula itu berarti apa? Zat padat. Kemudian apa lagi? Ada apa lagi? Ada es batu, ya. Es batu adalah zat. Baik, selanjutnya Anda saksikan gambar berikut. Gambar yang pertama ini apa? Kayu. Pernah lihat kayu? Mana? Kursi Anda yang terbuat dari kayu itu sifatnya bagaimana? Keras, ya? Padat. Atau contoh lain ini. Ini apa? Batu, ya? Batu termasuk zat? Oke. Yang kedua, ini apa? Air berarti dia wujudnya adalah ya, zat cair. Ya, zat cair. Pernah lihat air? Setiap hari Anda menggunakan air. Ya, minum, mandi dan seterusnya. Yang ketiga, ini apa? Balon isinya apa? Ini yang ketiga. Di dalam balon ada apa? Jadi wujudnya adalah gas. Baik. Dari video dan juga tadi yang sudah ditayangkan, termasuk ini yang saya pegang ini, saya minta Anda semua bisa merumuskan masalah, ya, merumuskan masalah di kelompok masing-masing. Nanti saya akan bagi LKPD-nya. Kemudian Anda rumuskan masalah. Kira-kira yang pertama apa itu materi, ya, atau zat tadi yang sudah kita bahas. Kemudian apa perbedaan unsur senyawa dan campuran. Kemudian apa perbedaan sifat fisika dan sifat kimia. Kemudian apa perbedaan asam basa dan garam. Silakan nanti diisi di LKPD masing-masing kelompok, ya. Silakan dirumuskan bersama dengan teman-teman kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. LKPD ini dibaca baik-baik prosedurnya, kemudian silakan dirumuskan masalahnya, ya. Kemudian nanti tugasnya setiap kelompok mengisi yang di tabel, ya. Dari sini sudah tertulis 1 berarti kelompok 1 yang isi, ya. Kemudian kelompok 2 seterusnya sampai kelompok 5. Saya tampilkan tadi di video maupun di contoh yang saya sudah berikan tadi, ya. Sudah berikan contoh tadi. Silakan didiskusikan bersama teman-teman satu kelompok, ya. Kelompok itu hanya bisa isi satu. Oh, yang lain dapat itu sih. Yang lain kelompok yang lain. Di belakang itu ada materi, ya, ada materinya di belakang.
bisa dilihat itu. Kemudian nanti sumbernya bisa menggunakan handphone, ada buku siswa, ya buku paket. Nanti bisa sumber informasinya bisa dari buku, ya buku paket, kemudian di handphone bisa di searching, kira-kira terkait dengan materi yang Anda akan bahas, ya. Baik, silakan. Lanjutkan dengan langkah selanjutnya. Kalau tidak cukup di kolom bisa di kertas belakang, ya. Kan cuma kecil. Ini ya kelompok 1 nanti langkah-langkah klasifikasi materi. Kemudian kelompok 2 perbedaan unsur senyawa campuran. Yang ketiga perbedaan sifat fisika dan sifat kimianya. Yang kelompok 4 perbedaan larutan asam-basa. Kelompok 5 perbedaan indikator alami dan buatan. Ayo, masukan-masukan sampaikan ke teman-teman lain. Boleh, pakai handphone boleh. Ayo, waktu 10 menit ya. Boleh, terus. Saya sambil baca tanya-tanya. Lima menit lagi ya. Ayo 5 menit.
Sudah di sini? Sudah? Ada yang sakit tidak ada ya? Tidak ada. Sudah sini. Sudah? 2 menit lagi, 2 menit. Kelompok 1 sudah selesai? Jadi mana? Kelompok 5? Sudah. Kelompok 4? Sudah kelas? Kelompok 3? Kelompok 2? Kelas? Kelompok 1 lagi? Ayo, 1 menit lagi. Tinggal kelompok 1. Sudah selesai semua ya? Saya cek lagi kelompok 5 sudah? 4? Sudah? Kelompok 3? Ya. Kelompok 2? Sudah. Oke, kelompok 1. Baik, supaya tambah semangat kita tepuk tangan dulu. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Kita presentasikan hasil diskusi dan juga penelusuran kita di berbagai sumber terkait dengan urusan masalah tadi yang sudah kita buat. Kelompok kalian sudah siap?
Kelompok berapa? Kelompok 5 ya? Oke, silakan. Siapa yang mau presentasi? Oke, silakan berdiri. Boleh di depan. Yang lain silakan diperhatikan ya. Nanti kalau ada pertanyaan atau yang tidak dipahami, silakan ditanyakan di kelompok 1. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya dari perwakilan dari kelompok 5 akan membacakan hasil keahlian atau informasi, yaitu tentang indikator buatan dan alamat. Yang pertama yaitu indikator buatan. Indikator buatan yaitu indikator siap pakai yang sudah dibuat di laboratorium atau pabrik alat-alat ini. Kemudian indikator alami, indikator yang berasal dari bahan-bahan alami yang telah diekstrak yang digunakan untuk mengetahui tingkat asam basa atau pH suatu larutan. Sudah? Sekian. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada yang mau bertanya silakan ke kelompok 1 terkait dari indikator alami dan buatan ya. Ada yang bertanya? Belum ada? Oke, kita lanjutkan dulu di kelompok 1 silakan. Kelompok 2 sudah siap? Kelompok 3? Kelompok 3. Satu, tidak terbentuk zat baru. 2. Komposisi materi tidak berubah. Yang kedua, perubahan kimia. Pertama, terbentuk zat baru. Yang kedua, mengalami perubahan komposisi materi sebelum dan sesudah reaksi. Baik, kita terus kelompok 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan memaparkan hasil kerja kelompok 1. Langkah-langkah klasifikasi materi. Yang pertama, mengamati karakteristik benda tersebut. Yang kedua, mencatat persamaan dan perbedaan sifat benda masing-masing. Yang ketiga, memasukkan benda-benda yang memiliki persamaan sifat ke dalam satu kelompok. Yang keempat, memberi nama yang sesuai pada setiap kelompok benda tersebut. Ada pertanyaan? Silakan. Ayo, dari ada? Tidak ada. Baik, kita beri aplaus. Ada yang mau presentasi? Kelompok sini ya? Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya perwakilan dari kelompok 2 akan memaparkan hasil kerja medis. Yang pertama, unsur. Unsur adalah zat tunggal yang sudah tidak dapat dibagi lagi, contoh oksigen O2. Yang kedua, senyawa. Senyawa adalah gabungan dari berbagai unsur yang memiliki perbandingan tertentu, contoh uap air H2O. Yang ketiga, campuran. Campuran adalah
gabungan dari berbagai unsur yang memiliki perbandingan yang tetap, contoh lautan gula. Sekian dari saya. Baik, ada pertanyaan? Tunggu. Ada pertanyaan terkait dengan senyawa, unsur dan campuran. Ayo, silakan yang mau bertanya. Ada pertanyaan? Dari sini? Ada? Tidak ada? Ayo, silakan. Apakah contoh senyawa? Silakan. Nomor 2. Uap air H2O. Contoh air adalah H2O. Contoh senyawa. Contoh senyawa adalah jadi senyawa itu gabungan dari satu unsur atau lebih. Baik, kita berhapus. Selanjutnya kelompok terakhir, kelompok berapa? 4. Oke, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Perkenalkan, saya Muhammad Al-Pengo, perwakilan dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kami, yaitu perbedaan urutan asam, basa, dan garam. Zat asam adalah zat yang jika dimasukkan dalam air melepas ion H+, dan zat basa adalah zat yang jika dimasukkan dalam air melepas ion CH-. Dan zat garam merupakan senyawa yang terbentuk dari logam dan non-logam yang bergabung dengan ikatan ion. Baik, itu presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan atau kritik, silakan. Itu OH- saya? Ya. Silakan. Saya. Apa itu contoh zat asam? Contoh zat asam itu seperti apa? Asam. Baik, terima kasih Mas. Apakah masih ada? Contoh asam apa? Jika sudah ada, kami akan menjawab. Baik, contoh zat asam itu ialah zat asam hidroklorat atau HCl yang terdapat pada asam lambung atau pembersih kamar mandi atau air jeruk. Baik, terima kasih. Apakah masih ada? Asam itu berarti yang rasanya asam, gitu ya? Ya. Dari jeruk, buah-buahan. Nah, pasti dia mengandung zat asam. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Selain rasanya asam yang seperti Pak Guru sebutkan tadi, apalagi ciri-ciri dari zat larutan asam ini? Seperti Ciri-ciri dari larutan asam apa? Ciri-ciri itu jatuh-jatuh bukan? Ciri-ciri ya? Kan misalnya asam. ciri-cirinya seperti mempunyai ion H+. Rasanya asam. Sudah. Jadi ciri-cirinya, ciri-ciri zat asam pertama tentu rasanya Asam. ya. Ya. Yang kedua dia memiliki ion H+. H+. Kalau basa OH-. Kalau asam dia. Baik, ada lagi pertanyaan? Silakan. Ya. Dari sebelah air. Ada? Ya. Tidak ada? Baik, kalau tidak ada kita beri aplaus. Baik, alhamdulillah semua kelompok ya sudah mempresentasikan hasil kerjanya masing-masing dan juga tadi sudah ada diskusi. Tapi ingat, nanti kelompok yang lain juga ya memahami apa yang sudah disampaikan oleh kelompok yang lain, gitu ya.
Jadi jangan hanya cuma materinya kelompok masing-masing, tapi materi kelompok lain juga harus ya. Nah, nanti kita akan tanya pada kegiatan berikut. Baik, selanjutnya kita masuk ke game mencari pasangan atau bahasa Inggrisnya match ya. Oke, kita terus kita semua. Jadi saya akan memberikan soal ya. Dan juga di kartu ini ada soal, ada jawaban. Kemudian yang dapat soal silakan mencari pasangannya atau jawabannya yang benar dari teman yang lain, gitu ya? Ya. Dari teman yang lain. Saya baca dulu ya kartunya. Ditutup dulu, kartunya ditutup. Nanti saya kasih apa? Silakan berpencar mencari pasangan masing-masing atau mencari, kalau soal mencari jawaban yang tepat ya. 1, 2, 3, go. Ayo silakan tanya-tanya teman. Kalau mau kerja. Yang duluan sudah dapat. Apa ya jawaban? Oke, sudah ada yang dapat pasangan. Siapa yang dapat? Oke, cukup. Jadi sudah ada yang dapat. Sudah ada yang dapat. Soalnya perubahan zat yang dapat menghasilkan zat baru disebut perubahan kimia. Oke. Sekarang satunya tunggu dulu. Ya. Mana yang dapat tadi? Oh iya, Pak Isa. Oke, dulu semua. Silakan jawab soal kedua. Apa sih itu? Oke, 1, 2, go. Yang dapat jawab pasalnya yang sudah jawab. Oke, jadi soalnya sesuatu yang
Sibuk aku pak pinggir. Sebuah uang adalah Iya, aku itu. Materi. Baik, silakan duduk kembali. Nomor kedua, Lagi. satu, dua, tiga. Oke, Kenapa nih? soalnya campuran yang tidak dapat dibedakan lagi zat-zat yang tercampur di dalamnya disebut campuran homogen atau sama ya. Oke. Itu yang tadi. Kita cocok lagi soal berikut. Ayo kumpulkan bintang sebanyak-banyaknya. Kita sama. Oke, satu, dua, tidak ada. Pasangan berikut. Jangan coba. Baik, selanjutnya satu, dua, tiga. Satu, dua, tiga. Satu, dua, dua. Depan sekali ya. Oke, kita berapa? Ini antar mesti. Woi, boleh. Mana Oke, terakhir.
Dari gas ke padat. Salah. Ayo. Dari gas ke padat. Siti bukan yang pisang. Ayo semangat. Iya yang pisang. Sorry. Padat. Aku main pisang. Salah. Oke. Kita beraplos. Perubahan wujud dari gas ke padat tersebut oke, kita beri aplaus. Terakhir. Baru aja satu kali senjata. Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Oke, terakhir dari pasangan masing-masing. Menguap. Soalnya adalah perubahan yang padat ke cair. Padat ke cair berarti disebut mencair. Baik. Baik, kita beri aplaus. Selanjutnya, mana yang dapat buah bintang? Ada pemain. Silakan, kan semuanya dapat buah bintang. Jadi hadiahnya, Bisa. Oh, baru dapat 2? Jaraknya 3. Kalau saya kan? mana yang dapat buah lagi? Ini dapat 3. Dapat berapa? Kalau dapat bintang 3 Dia sudah. Sini. Berapa kamu? 3. Mana yang satu-satu? Ini. Satu ya. kalau yang tidak ada. Oke, silakan dulu. Balik ya. Selanjutnya yang dapat bintang yang satu. Begitu. Lalu tanggalnya apa? Mantap. Sana. Siti. Dapat nomor Satu-satu. Ah. kalian tekan tekan. Tidak. Tekan sudah bagi tahu. Satu awal. Bacakan ini. Baca. Tunggu. Iya. Nanti yang lain dapat. Oke, beraplaus. Yang lain juga dapat bintang.
Selanjutnya sedikit saya sampaikan materi yang tadi sudah kita bahas ya. Jadi yang pertama materi adalah sesuatu yang mempunyai massa dan dapat menempati ruang. Kemudian klasifikasi materi padat. Kalau padat itu mempunyai bentuk dan volume ya. Jadi kayu, kemudian batu dan seterusnya. Kalau cair dia mempunyai volume tapi tidak memiliki bentuk, tergantung pada media apa yang digunakan. Jadi kalau air itu kalau di gelas berarti dia bentuknya jadi macam gelas ya. Kalau di loyang menjadi bentuk loyang ya, tergantung tempatnya apa. Kalau gas yang tidak mempunyai volume dan bentuk tertentu, jadi gas itu tidak memiliki volume dan bentuk tertentu. Kemudian kalau padat, jarak antar partikel zat padat itu sangat rapat. Contoh batu ya, kayu, apalagi jam, besi dan seterusnya ya. Kemudian kalau cair itu jarak antara partikel zat cair lebih renggang. Kalau gas, jarak antar partikel itu sangat renggang ya. Kemudian pada partikel zat padat tidak dapat bergerak bebas. Kalau cair itu partikel zat dapat bergerak bebas namun terbatas. Kalau gas itu dapat bergerak sangat bebas. Contoh kalau orang ya, kita buka gas ya, pasti gasnya itu akan cepat tersebar. Atau kalau yang pakai parfum di sini pakai, mungkin di sebelah sana langsung. Kalau ada yang kentut, di sini ada kentut, sebelah dapat. Kenapa? Karena memang dia bisa bergerak, partikelnya dapat bergerak sangat bebas. Ya. Selanjutnya perubahan wujud benda. Jadi kalau dari padat ke gas, itu namanya menublim. Contoh apa? Kapur barus. Kapur barus itu kan pertama dia besar, tapi lama-lama jadi menguap-uap kan? Itu namanya proses menublim. Jadi dari padat dia menguap. Kemudian kalau dari gas ke padat namanya kristal ya. Kalau dari padat ke cair cair, contohnya es ya. Kalau dari cair ke padat sebaliknya kemudian dari gas ke cair membun. Contohnya kalau pagi-pagi, kalau Indonesia dari Panggiaman ya, pagi-pagi pasti kan ada kabut, itu kan gas ya. Tapi gas berubah menjadi cair, itulah membun. Kalau dari cair ke gas namanya menguap. Dimana itu proses ya di laut, kemudian pemanasan air ya, dari cair kan jadi gas. Itu namanya menguap. Ini unsur senyawa dan campuran. Jadi semua yang ada di dunia ini namanya zat atau materi. Ya, sebagaimana tadi kita sudah bahas. Kemudian materi atau zat itu dibagi menjadi dua, ada unsur, ada senyawa. Kemudian campuran itu ada campuran homogen, campuran heterogen. Homogen itu campuran yang menyatu yang tidak bisa dibedakan lagi mana yang satu mana yang satu. Jadi contoh kalau bikin air gula, air teh ya. Jadi antara air dengan gula atau teh tidak bisa dibedakan mana air, artinya menyatu dengan sempurna. Kalau yang heterogen itu misalkan orang bikin kopi, air dengan kopi, kan masih ada sisa-sisa yang tidak larut. Atau air campur pasir, ya, air campur batu dan sebagainya, itu namanya campuran heterogen. Unsur itu adalah zat tunggal yang tidak dapat diuraikan lagi menjadi zat yang lebih sederhana. Contohnya aluminium, kalsium dan seterusnya. Jadi unsur itu satu berdiri sendiri. Kalau senyawa
itu gabungan satu unsur atau lebih. Contoh H2O, air ya. Nah, itu kan gabungan dari hidrogen dan oksigen. Hanya satu oleh yang dua. Itu disebut senyawa, bukan unsur ya. Jadi kalau senyawa gabungan. Kemudian campuran. Campuran adalah materi yang tersusun atas dua zat atau lebih, tetapi masih mempunyai sifat zat penyusunnya. Kemudian indikator asam basa, ya. Yang dibahas kelompok berapa tadi? Indikator asam basa? Kelompok 4 dan indikator asam dan basa. Dari dua. Pertama sifat ekstensifnya, kemudian sifat intensif. Tadi yang dibahas oleh siapa yang dari sifat kimia, sifat fisika? Ada? Kelompok 3 ya. Sifat fisika adalah sifat ada perubahan yang di apa? Coba dibaca. Yang ditandai dengan perubahan bentuk, tapi tidak diiringi dengan perubahan ataupun zat yang baru. Ya. Kalau perubahan kimia itu perubahan yang diiringi dengan pembentukan zat yang baru. Ya. Jadi misalkan air jadi membeku, itu namanya perubahan fisika atau kimia? Fisik, ya. Jadi yang tadi yang cair jadi beku, tapi dia isinya tetap sama, tidak? Ya, itu fisika. Kalau kimia perubahannya itu menghasilkan zat baru, ya. Menghasilkan zat baru. Contoh nasi, ya. Nasi dan seterusnya. Ini kalau sifat fisika itu biji leleng, seterusnya, sifat kimia dan seterusnya. Kalau perubahan fisika, perubahan bentuk dan ukuran, terjadi perubahan wujud, perubahan karena pelarutan dan pengeringan, perubahan karena adanya pemanasan atau arus listrik. Kalau perubahan kimia, ada proses pembakaran, proses pencampuran zat, proses peragian, proses kerusakan, proses biologi makhluk hidup, kemudian proses pemanasan. Ciri-cirinya apa? Kalau perubahan kimia itu terjadi pembentukan gas, ya, pembentukan endapan, perubahan warna, perubahan suhu, reaksi. Perubahan suhu itu terdiri dari dua, eksoteres dan endoteres. Terima kasih. Baik, kita beri aplaus untuk kita semua. Oke. Jadi alhamdulillah kita sudah selesai belajar tentang perubahan materi dan klasifikasi materi dan perubahannya, ya. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Ada yang masih ingat apa itu materi? Ada yang tahu apa itu materi? Kesimpulan kita hari ini? Saya Oke, silakan. sesuatu yang materi adalah sesuatu yang menempati ruang dan memiliki massa. Materi adalah sesuatu yang memiliki menempati ruang dan memiliki massa. Baik, kita beri aplaus. Selanjutnya ada yang bisa sebutkan apa perbedaan unsur, senyawa, dan campuran? Apa tadi yang bahas? Ayo,
bisa? Ayo. Berdiri. Mari. Senyawa apa? Unsur apa? Senyawa adalah gabungan dari berbagai unsur yang memiliki perbandingan tertentu. Oke. Kemudian senyawa. Oh, senyawa itu. Kemudian unsur. Unsur adalah zat tunggal yang sudah tidak dapat dibentuk. Kemudian campuran. Adalah gabungan dari berbagai unsur yang memiliki perbandingan yang sehat. Oke. Terima kasih. Kita beri aplaus. Selanjutnya, apa perbedaan sifat fisika dan sifat kimia? Siapa yang bisa? Kelompok 3 bisa? Baik, silakan. Perubahan fisika yaitu tidak terbentuk zat baru. Yang kedua, komposisi materi tidak berubah. Perubahan kimia yaitu terbentuk zat baru dan mengalami perubahan komposisi materi sebelum dan sesudah reaksi. Oke, terima kasih. Kemudian selanjutnya siapa yang bisa menyimpulkan apa itu larutan asam, basa, dan garam? Kelompok bisa? Oke, silakan. Zat asam adalah zat yang jika dimasukkan dalam air melepas ion H+. Zat basa adalah zat yang jika dimasukkan dalam air melepas ion OH-. Zat garam merupakan senyawa yang terbentuk dari logam dan non-logam yang bergabung dengan ikatan kimia. Oke, baik, terima kasih. Terakhir, siapa yang bisa menyimpulkan tentang indikator alami dan buatan? Oke, silakan. Indikator buatan adalah indikator siap pakai yang sudah dibuat di laboratorium atau pabrik alat-alat kimia. Indikator alami adalah indikator yang berasal dari bahan-bahan alami yang telah diekstrak yang digunakan untuk mengetahui tingkat asam basa atau pH suatu bahan. Oke, kita beri aplaus. Oke, jadi itu kesimpulan dari pembelajaran hari ini, dan insya Allah dari pembelajaran hari ini kita bisa mendapatkan manfaat, mengetahui materi yang ada di kehidupan kita dan juga di sekitar kita, ya. Ya. Selanjutnya terakhir silakan mengerjakan post test, ambil buku ataupun handphone atau kertas, silakan dikerjakan post test. Tulis saja di buku atau di handphone. Waktunya 3 menit. Ayo, silakan ditulis di kertas. Ada kertas. Satu menit lagi untuk post test. Ayo, 1 menit. Oke, silakan kumpulkan blok yang sudah banyak
handphone. Mana yang tidak bawa handphone? Oke. Sudah? Baik, demikian. Dan selanjutnya sebelum kita akhiri, saya mau tahu kira-kira bagaimana kesan pembelajaran hari ini. Menyenangkan. Seru ya? Bagus. Kita beri aplaus untuk kita. Baik, selanjutnya insya Allah pertemuan berikut kita akan melanjutkan materi kita dan kita akan nanti lakukan percobaan tentang wujudiyat, ya, perubahan dunia maupun perubahan fisika. Baik, selanjutnya kita akhiri dengan doa, ya. Siapa yang mau pimpin doa? Tadi ketua ya, sekarang wakil ketua, mau wakil ketua. Oke, silakan. Elsa. Silakan Elsa. Selamat dia. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita membaca doa. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian pembelajaran kita hari ini. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Demikian kita tutup dengan alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.